Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran di matematika minat. Setelah kemarin kita mempelajari sifat-sifat eksponensial, kita akan lanjutkan ke fungsi eksponensial. Kalau fungsi eksponensial berkaitan erat biasanya dengan ada yang variabel x kayak gitu ya. Fungsi eksponensial, fungsi fx sama dengan ini. Nah, bentuk umumnya kayak gini. Bentuk umumnya kayak gitu. Fx sama dengan a pangkat ux. Nah, jadi yang ada variabelnya itu di sini. Ux-nya. Nanti misal 2 pangkat 2x tambah 3 dengan syaratnya a-nya tidak harus lebih besar dari 0. Berarti a itu gak boleh ada bilangan negatif. 0 juga jangan. Kemudian a juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, jangan 1. Tapi kalau 0,5 boleh. A itu 0,5 nya boleh. Setengah boleh. Tapi jangan 1. 2, 3, 4, 5 boleh. Dikatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A. Jadi si A nya itu adalah bilangan pokok. Disebutnya bilangan pokok kalau dalam matematika. Yang bilangan bukan pangkatnya. Kalau ini fungsinya, ini bilangan pokoknya. Contohnya kayak gini. 2x adalah fungsi eksponen. Nah, si 2x kan fungsi eksponen ya. Pertama si 2-nya itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Dengan bilangan pokoknya 2. Nah, ini 2. Fungsinya x. Kemudian 3 pangkat x tambah 1 adalah fungsi eksponen. Dengan bilangan pokoknya 3. Sama ya kayak ini. Ya kan bilangan pokoknya 3. Ini juga fungsi eksponen karena lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Lanjut. Nah, kemudian fungsi eksponen akan memetakan bilangan real ke bilangan real. Maksudnya apa memetakan itu? Kan biasanya ada x, ada y ya. Ada x, kemudian y. Ya berarti kalau si x-nya bilangan real, nanti hasilnya kalau udah dimasukin bilangan real juga. Oke, langsung ke contoh. Nah, ini berarti kalau bilangan real, maka ini bilangan real pasti. Gak akan mungkin bilangan non real. Maksudnya bilangan real itu ya bilangan yang kita ketahui. Ada bilangan bulat, ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan desimal, 0,5, akar 20 itu bilangan real juga, akar-akaran juga. Yang bukan bilangan real tuh ini. Ini Bapak tulis di sini ya. Akar negatif 2, akar negatif 4. Nah, ini kedua bilangan ini bukan bilangan real. Gak ada kan soalnya akar negatif 4. 2 dikali 2, 4. Negatif 2 kali negatif 2 tetap 4. Gak ada. Gak membentuk negatif 4. Makanya ini disebut bilangan tidak real, tidak nyata. Jadi di matematika juga ada yang tidak nyata bilangan tuh. Dipelajari juga itu yang tidak nyata tuh. Tapi nanti Bapak juga masih belum terlalu paham untuk bilangan tidak nyata. Namanya itu bilangan abstrak. Contohnya kayak gini nih. Misal fx sama dengan 2 pangkat x. Ini sudah termasuk bilang fungsi real. Fungsi eksponensial karena bilangan pokoknya 2 dan di sini ada variabelnya. Kemudian kita akan mencari. Nah, si min 2-nya ini adalah x-nya. Nilai x-nya. Kan awalnya fx, di sini 2x. Berarti kalau f min 2 berarti jadi 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2. Sama dengan kalau pangkat negatif kemarin sudah Bapak bahas. Supaya positif itu berarti dipecahanin. 1/2 pangkat 2. Jadi jawabannya 1/4. Kemudian kalau negatif 1, ini bilangan real. Nah, kan min 2 itu bilangan real. Dipetakan terhadap y. Fx itu boleh sama aja dengan y. Sama aja dengan y. Hasilnya 1/4. Bilangan real juga. Kemudian
2 pangkat negatif 1 sama, supaya positif berarti ke bawahin 2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Kemudian kalau 0, coba semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya pasti 1. Udah tulis 1. Kemudian Bapak tambah lagi, misal F1 ya, kita ngurut. F1 nya berarti 2, X nya 1 pangkat 1 jadi 2. Kemudian F2 sama dengan 2 pangkat 2 jadi 4. Begitu. Jadi ini X nya, ini Y nya. X nya 2, Y nya 4. Bilangan real. Kalau dalam mesin mah mungkin kita punya bahan 2, bahannya 2, produknya 4. Nah ini mesinnya, mesin pengubahnya itu fungsi fx sama dengan 2x. Kita memasukkan bahan 1 misal, ketika dimasukkan maka menghasilkan produknya angka 2, kayak gitu kalau dalam kerja mesin. Begitulah matematika ya, bisa diaplikasikan juga nanti. Oke, selanjutnya kita ke tahap membentuk grafik fungsinya. Kalau ada fungsi biasanya ada grafik fungsinya. Kita menggambarkan grafik fungsi. Misalkan fx sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Tentukan grafik fungsi dengan min 2 kurang dari x, x kurang dari 1. Maksudnya jadi kita masukin, ini punya bahannya min 2 sampai angka 1 ya. Kayak gini. Tahap pertama jawab. Tahap pertama bentuk tabel berikut ini. Nah, maksudnya min 2 kurang dari x, x kurang dari 1 di sini. Jadi kita gunain yang ini. Oh iya, lupa. Di sini x anggota bilangan asli. Atau bilangan bulat. Z bilangan bulat tuh. X anggota bilangan bulat. min 2, min 1, 0, 1. Oke, kita masukkan saja langsung ke fungsinya. Oke, Bapak kuadrat aja di sini biar lebih mudah. Pertama, untuk x sama dengan min 2, maka y-nya ini fx sama aja dengan y ya. Maka y-nya harus batuk ya. Y sama dengan 2 pangkat min 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 2 pangkat negatif 1, atau itu sama aja dengan 1/2 pangkat 1. 1/2 ya. Kayak kita tulis di sini 1/2. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, maka y-nya sama dengan 2 pangkat negatif 1 ditambah 1, 0 ya, berarti 2 pangkat 0. Kalau dipangkatin 0 itu 1, berarti di sini 1. Selanjutnya untuk x sama dengan 0, berarti y sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 1 itu 2. Satu lagi, ini lumayan itu ya, ini tuh gampang, cuman banyak yang harus ditulisnya jadi agak capek. Y sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1. Tapi mending capek nulisnya daripada capek mikir. 2 tambah 2, 4. Berarti di sini 4. Nah, x, y. Ini bahan dasarnya, ini produknya. Jadi kalau kita punya bahan dasar min 2 dimasukin ke mesin 2 pangkat x tambah 1 menghasilkan produk setengah. Kayak gitu. Oke, sekarang kita gambarkan grafiknya. Pertama untuk x min 2 itu untuk min 2 koma setengah. Berarti ini x-nya ya. Kemudian ini y-nya. X-nya min 2, yang didapatkan produknya setengah, berarti setengah ke atas. Setengah itu sekitar di sini ya, antara 1 dan 0. Nah, di sini. Kemudian untuk x min 1
X min 1-nya 1. Nah, di sini ya. Kemudian untuk X 0 ini 0 berarti kalau 0 itu 2 ya. Kalau 0 2 di sini. Kemudian untuk 1 4 di sini. Kita tarik ke atas dulu dari 1 4. Nah, ini titik-titiknya. Kita akan gambarkan grafiknya. Untuk grafik fungsi kuadrat itu lengkung bentuknya. Jadi ini jangan ditarik garis lurus tapi dilengkungin. Ikutin lengkungannya, set. Lengkungan. Nah, sampai atas, sampai gini terus gitu. Ini tuh semakin membuka tapi perlahan membukanya. Semakin tinggi ini tuh. Nah, kemudian ini semakin mengecil. Ini semakin mengecil. Ini semakin mengecil. Tetapi semakin mengecilnya ini tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya. Sumbu X itu yang ini, yang garis ini. Nah, semakin sini, semakin ini kan negatif 4, negatif 5, kemudian negatif sejuta, negatif sejuta, negatif tak hingga. Ini tidak akan pernah menyentuh garis itu, tidak akan pernah melewati sumbu X. Jadi semakin mendekat tapi tidak jadi. Udah PDKT tapi tidak jadian ya, kayak gitu, tapi hanya mendekati saja. Begitu untuk gambar grafiknya, gampang pokoknya gambar grafiknya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Berarti topik bahasan kita tadi fungsi eksponensial dan diakhiri dengan membuat grafik fungsinya. Tentunya grafik fungsi eksponensial ya. Nah, tandanya seperti ini, dilengkungin. Lengkungnya seperti ini. Bisa jadi lengkungnya kayak gini, bisa jadi lengkungnya kayak gini. Kayak gini lengkungnya, bebas. Tergantung nilai-nilai dari sininya. Jadi nanti kalian coba-cobain dulu aja. Ini kan titik-titiknya di sini. Tinggal tarik garis. Kalau titiknya ngelengkung ke sini, berarti garisnya ngelengkung ke sini. Nah, misal kalau titik-titiknya gini, set. Ya udah tinggal tariknya gini. Lengkungnya. Jangan maksain gini, kan gak akan bisa. Sesuai titik-titiknya aja. Tapi intinya lengkung, jangan garis lurus. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.